Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk para petani yang ada di seluruh Indonesia. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya kembali berada di kebun cabai keriting milik saya sendiri ya. Ini kondisi tanaman sekarang berusia sekitar 100 hari lebih ya. Entah 110 atau 115 tuh. Lupa lagi saya juga, soalnya sudah tidak fokus lagi dengan pemupukan ya kalau seperti ini. Jadi fokusnya lebih ke pengendalian penyakit. Biasa interval dilakukan 5-10 minggu sekali ya. Oke, bisa dilihat ya, kondisinya seperti ini ya. Ini juga alhamdulillah tanaman 80% sehat ya. 20%-nya saya juga banyak kendala lah, dari mulai layu, terserang virus, ulat ya, terus apalagi ya, alat buah kayak ada. Pokoknya untuk 100% saya tidak bisa ya, tapi alhamdulillah meskipun 80% mungkin udah rezekinya segini ya, harus kita syukuri gitu, masih bisa panen. Oke, ini kondisi tanaman cabai saya. Ini sudah dilakukan pemetikan sebanyak 4 kali. Pertama awal pemetikan tuh 7 kg, kemudian 20 kg, terus 40 kg, dan kemarin waktu sekitar 3 hari ke belakang itu sekitar 65 kg ya, yang SP-nya, yang cakranya atau istilahnya yang bengkok-bengkok kayak kail gitu ya, sortiran gitu, itu sekitar 4 kg gitu. Jadi kalau di tempat saya tuh jenis cabai itu di packingnya dibikin 2 grade ya. Ada yang super. Nah, kalau super yang seperti ini lurus ya, tidak cacat gitu. Kemudian kalau ada yang bengkok-bengkok seperti mana ya, nah kalau kayak gini masuknya ini grade kedua ya, cakra, jadi hasil sortiran, tapi masih laku di pasaran sih ini. Kalau ini di pasaran tuh 30.000 yang seperti ini. Kalau yang seperti ini sekitar 24.000 ya harga jualnya di pasar. Jadi kenapa mungkin tidak seperti di tempat lainnya masukin karung aja semua gitu. Kalau saya enggak, jadi selalu ada penyortiran dulu gitu ya di pengemasannya. Kenapa? Jadi pertama supaya daya tariknya lebih diminati pembeli gitu ya. Kesannya kan kalau rapi bagus, itu pembeli pun juga ada daya tarik gitu ya, seperti itu. Enggak yang seperti di karungin ya, jadi enggak kelihatan bagusnya gitu meskipun cabenya bagus ya. Cuman ya kekurangannya agak sedikit rumit gitu ya, kalau bahasa orang sini tanggal gitu, seperti itu. Nanti kalau proses pengemasan belum sempat saya videokan ya, karena masih kadang waktunya suka berbentrokan dengan kesibukan yang lain gitu, jadi tidak sempat untuk membuat atau mengupload video packingnya. Tapi tidak jauh berbeda dengan pengemasan kayak cabai merah besar yang pernah saya upload gitu ya, seperti itu. Oke, kondisi tanaman seperti ini bisa dilihat ya. Ini varietas Castillo F1 dari produk Cap Panah Merah. Mungkin di video-video sekarang tanaman saya lebih ke produk Cap Panah Merah semua ya. Ya kenapa? Karena ya saya juga mungkin lagi mengadakan program ya dengan Cap Panah Merah. Ya kedua ya karena petugasnya baik-baik ataupun ramah-ramah ke saya gitu ya. Seperti slogannya sahabat petani yang paling baik, ya emang benar gitu ya, seperti itu. Makanya saya juga mengikuti
saran dari beliau, karena dari petugas cap panah merah juga sekaligus beliau adalah pembimbing saya gitu ya di dunia pertanian sekarang. Pokoknya banyak ilmu yang didapat lah seperti itu. Oke, kali ini saya akan membagikan tip atau trik ya supaya kita sukses dalam berbudidaya tanaman cabai, maupun sukses kita budidaya di lahan ataupun sukses juga di pemasaran gitu. Istilahnya kita mendapatkan harga bagus gitu ya. Mungkin yang pertama dari awal tanam gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar memprediksi ini, misalkan untuk kedepannya pas panen kita bakal mahal atau murah seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi ya, untuk memprediksi harga nantinya, jadi seperti ini intinya gini aja, kalau lagi murah pasti kan nanti naik, kalau misalkan lagi harga tinggi pasti kan kedepannya turun. Nah seperti itu, jadi triknya seperti itu. Jangan bernafsu lah ketika orang lain melihat orang lain panen dengan harga bagus, kita ikut-ikutan nanam juga. Nah biasanya seperti itu, kemungkinan kegagalannya lebih tinggi gitu ya. Maksudnya kegagalan itu nanti pas kebagian harganya bagus gitu, seperti itu. Bukan berarti gagal di tanamannya. Tapi emang yang paling penting kita sebagai petani ya, fokus dulu untuk proses budidaya gitu. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan tanaman tersebut. Kita misalkan disebutnya tanaman yang sehat gitu ya, bisa berproduksi tinggi gitu, terhindar dari hama penyakit ya, seperti itu. Baru kita nantinya berpikiran soal harga gitu. Tapi emang harga juga sebenarnya dari awal sih prediksinya ya. Sebelum kita menanam kita prediksi dulu nih, dilihat dulu di sentra-sentra misalkan cabai daerah mana yang misalnya penghasil cabai terbanyak gitu. Nah kita pantau dulu, misalkan kan sekarang udah canggih ya, bisa lihat di grup-grup di Facebook ataupun di YouTube, banyak lah yang suka memberikan informasi. Atau kalau sahabat tani semuanya dengan petugas maupun itu benih, petugas pestisida, bisa sharing juga ke mereka. Mereka kan biasanya sering bepergiannya kemana-mana gitu. Kalau satu wilayah misalkan daerah saya Sukabumi gitu, nah tanya ke mereka yang banyak tuh sekarang menanam apa gitu, atau daerah lainnya gitu, di istilahnya cari informasi lah, baru kita memutuskan untuk nanam. Kemudian bisa juga cari informasinya yang suka di pasar gitu, yang ramai di pasar sekarang apa, untuk kedepannya nih yang bagus kira-kira tanam apa gitu ya, seperti itu. Nah, makanya saya tidak fokus dengan satu jenis tanaman gitu ya. Kadang cabai, timun, kacang panjang, buncis, terus tomat, kemudian bangkol, sawi gitu ya. Ya semua itu juga saya kan sebelum menanam juga saya memprediksi dulu, nanya-nanya dulu ya sama petugas-petugas, sama orang pasar gitu. Kemudian cari informasi juga di sosial media gitu. Nah baru situ kita bisa jadi bahan referensi. Oh ternyata daerah sini lagi banyak, atau daerah ininya lagi sepi gitu, saya nanam nih gitu. Seperti itu ya. Jadi harus pintar-pintar memprediksi. Jangan ketika harga mahal, apalagi harga sedang viral ya di atas 100.000 kayak cabai rawit itu, kita nanam, wah biasa pasti ujung-ujungnya ya anjlok gitu, seperti itu. Tapi lebih penting lagi, lebih utama sebagai petani ya, kita terutama merawat tanaman kita lah dengan baik, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya saran dari saya, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat petani Indonesia.